Belakangan ini sosok wanita bernama Ida Dayak tengah menjadi perbincangan. Ia viral di media sosial karena dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit hanya dalam waktu sekejap. Bahkan, pengobatan perempuan 51 tahun dari Pasir, Kalimantan Timur ini seringkali menarik perhatian masyarakat sehingga terjadi kemacetan yang panjang. Bernama asli Ida Andriani, julukan Ida Dayak disematkan karena ketika mengobati pasiennya, Ida selalu memakai pakaian dan aksesoris khas suku Dayak. Meski tak ada bukti medis, dia disebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari keseleo, patah tulang, salah urat, hingga penyakit berat seperti stroke. Tak ada metode yang rumit. Ida hanya melakukan ritual menari, lalu mengurut pasiennya dengan minyak berwarna merah yang konon merupakan obat tradisional suku Dayak. Memang tak bisa dipungkiri, berbagai mitos dan kisah di luar nalar seringkali melintasi imaji pikiran ketika kita mendengar kata Dayak. Kesan misterius pada kata Dayak seolah tertanam di benak sebagian orang. Pasalnya, beberapa rumpun suku Dayak dulu punya adat yang terbilang mengerikan. Salah satunya tradisi ngayau atau memenggal kepala musuh. Ya, tradisi ngayau merujuk pada istilah perburuan musuh di sebagian besar suku Dayak, terutama dari rumpun Iban dan Ngaju. Citra pemburu kepala itu sangat populer setelah Karl Brook merilis jurnal Headhunters of Borneo yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1882. Mengutip Ana Durin dalam jurnal pengaruh ngayau pada motif tekstil Pua Kumbu, tradisi ngayau awalnya merujuk pada amalan yang harus dilakukan anak lelaki suku Dayak sebelum mendapat gelar bujang berani. Ritual ini menjadi syarat lelaki Dayak Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Bahkan Charles Miller dalam buku Black Borneo menyebut ritual ngayau ini juga bisa dijelaskan dalam persepsi supranatural. Hasil perburuan itu konon bisa menjadi sihir paling kuat di dunia. Bahkan dipercaya bisa melindungi kampung dari wabah penyakit. Meski demikian, tradisi mengerikan suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Di tahun 1894, Damang Batu selaku kepala suku Dayak Kahayan berhasil mengumpulkan ratusan suku Dayak untuk mengadakan musyawarah bernama Tumbang Anoy. Pada perjanjian tersebut, semua suku Dayak sepakat untuk mengakhiri tradisi ngayau karena dianggap menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Tak hanya terkenal dengan ritual ngayau, Dayak juga tenar dengan senjata mematikannya. Dari mandau terbang sampai yang satu ini, sumpit. Inilah senjata mematikan yang mengharumkan nama suku Dayak ke seantero negeri. Sumpit adalah senjata yang usianya sama tuanya dengan keberadaan suku Dayak. Masyarakat Dayak menyebutnya damek. Sumpit dibuat menggunakan kayu ulin, tampang, tabalien, plepek, ataupun kayu resak. Batang kayu keras itu kemudian dibentuk menjadi pipa berdiameter 2-3 cm dengan panjang sekitar 2 meter. Pada bagian tengahnya dilubangi sekitar 1 cm. Sumpit dipakai melalui tiupan mulut. Senjata ini digunakan leluhur suku Dayak untuk berperang merebut atau mempertahankan wilayah, juga difungsikan saat berburu babi hutan atau hewan lainnya. Pada zaman penjajahan, sumpit menjadi salah satu senjata andalan suku Dayak. Senjata ini sangat ditakuti oleh musuh karena jika terkena anak sumpit, sakit yang dirasakan amatlah parah. Untuk kepentingan berburu, ujung anak sumpit atau damek yang lancip biasa direndam racun dari getah tumbuhan ipuh atau siren. Binatang buruan bisa dipastikan mati dalam jangka waktu 30 detik sampai 30 menit tergantung ukuran hewan tersebut. Bagian daging di sekitar damek yang menancap akan berwarna biru dan harus dibuang karena berbahaya jika dimakan. Di ujungnya diberi logam atau kalau di zaman dulu diberi batu untuk pemberat ya, di mata sumpitnya itu ya. Nah itu sudah cukup ya. Panjangnya itu 1,5 sampai 2 meter untuk memastikan bahwa angin yang ditiupkan tadi nanti berada dalam posisi stabil gitu ya. Jadi kalau sumpitnya terlalu pendek itu anak panah yang ditiupkan itu nggak terlalu stabil. Tapi kalau panjangnya cukup ya 1,5 sampai 2 meter itu stabil. Jadi pada orang yang terampil menggunakan sumpit
maka ditiupkan dengan sekali sentak, gitu, dia bisa meluncur cukup jauh ya dengan stabilitas yang tinggi. Tak hanya racun yang berasal dari tumbuhan, anak sumpit terkadang diolesi racun dari spesies katak beracun atau biasa disebut kodok beraku. Hewan ini memiliki bintik-bintik